Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Zayanova. Saya Zali Arya Fadasiawan. Kami dari 12 IPA 5 akan mereview film pendek berjudul Anak Lanang yang mengangkat tema tentang iptek dalam kehidupan sosial. Namun untuk review kali ini kami tidak hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan iptek saja. Terdapat hal-hal di luar iptek yang akan kami bahas. Apa aja poin-poinnya? Yuk ikuti kami. Nah, pertama, mari kita mulai dulu dari dampak positifnya. Yang pertama, memudahkan untuk berbagi atau nge-share informasi. Seperti contohnya, berbagi informasi lewat WhatsApp atau lewat media sosial. Tapi hal ini malah disalahgunakan untuk nge-share jawaban tugas di grup WhatsApp dan membicarakan orang lain. Lalu yang kedua, memudahkan untuk mendapat informasi. Seperti contohnya, informasi tentang Hari Ibu. Tapi di poin ini masih ada kekurangannya, yaitu karena bebasnya akses informasi, bisa saja seorang anak kecil mendapatkan informasi atau tayangan yang tidak pantas. Lalu yang ketiga, yang terakhir, memudahkan untuk berkomunikasi. Seperti contohnya di film pendek ada adegan di mana si anak ditelepon oleh si ibunya dan ditanyai kabarnya melalui telepon. Nah, mungkin itu saja dampak positif yang dapat kami ambil dari film pendek Anak Lanang. Berikutnya akan kami lanjut membahas dampak negatifnya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita bakal bahas apa aja sih dampak negatif dari iptek yang bisa kita lihat dari cuplikan film pendek yang udah kita tonton. Nah, buat yang pertama adalah westernisasi. Nah, apa sih itu westernisasi? Westernisasi adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang mengikuti gaya hidup kebarat-baratan. Untuk cuplikan film yang menunjukkan westernisasi bisa kita lihat ketika si anak itu pas mendatangi si tukang becak, dia tuh bukannya salim tapi malah langsung tos. Nah, hal tersebut sama saja menurunkan rasa hormat yang ditunjukkan oleh generasi muda pada generasi tua, yang dimana harusnya kita tuh harusnya saling menghormati dong. Nah, biasanya hormat menghormati itu kita tunjukkan dengan cara salim ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Nah, selanjutnya yang kedua adalah individualisme. Nah, sikap individualisme sendiri bisa diartikan sebagai sikap yang lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Nah, dalam cuplikan video itu bisa kita lihat ketika si anak pas datang itu dia tuh malah asik bawa HP-nya aja tanpa memperdulikan teman yang ada di sampingnya, dan dia tuh malah asik memainkan HP-nya aja. Hal itu menurutku salah satu contoh yang gak baik sih, yang mana kita tuh dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa hidup sendiri, kita masih punya teman orang lain yang untuk diajak ngobrol bersama. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga adalah sikap konsumtif. Apa sih itu sikap konsumtif? Sikap konsumtif dapat diartikan sebagai sikap yang membeli barang itu barang yang sudah tidak diperlukan lagi. Sikap yang selalu mendorong kita untuk membeli barang-barang yang sebenarnya itu tuh tidak kita perlukan. Nah, dalam cuplikan film itu bisa kita lihat pas si anak ketika dia tuh udah punya HP, tapi dia tuh malah minta ke ibunya lagi buat beli drone. Padahal drone itu dari kegunaannya sendiri aja, si anaknya itu masih belum tahu apa tuh kegunaannya. Tapi malah karena mengikuti egonya sendiri untuk ingin memiliki drone, makanya ia tuh meminta kepada orang tuanya untuk dibelikan drone. Selanjutnya, dampak negatif lainnya adalah yang bisa kita lihat adalah kebut-kebutan dan tidak menggunakan helm. Nah, itu bisa kita ambil ketika iptek kita gunakan untuk nonton sesuatu yang tidak memberikan contoh atau perilaku yang baik bagi diri kita sendiri. Kayak ketika di videonya itu kita menonton video orang tidak menggunakan helm, kebut-kebutan, nah dampak negatifnya malah kita tiru dari si tayangan video tersebut. Dan terakhir mungkin bisa kita lihat juga pas di cuplikan film pendek itu ketika si anak itu ingin mengucapkan Hari Ibu kepada orang tuanya, namun si ibunya ini malah asik nonton sinetron. Nah, hal tersebut tentu aja dong bisa membuat si anaknya tuh malah menjadi malu-malu, ragu untuk mengucapkan Hari Ibu kepada ibunya sendiri. Nah, tersebut tuh merupakan salah satu dampak negatif dari iptek yang mana dari tontonan sinetron tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita akan bahas hal-hal yang bisa kita ambil dari cuplikan film pendek yang udah kita tonton, namun kaitannya bukan tentang itu saja.
dan kaitannya itu berkaitan dengan kehidupan sosial yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih? Oke. Buat yang pertama, melalui pendidikan formal, kita tidak hanya mendapatkan pendidikan yang biasa kita dapatkan di sekolah seperti mata pelajaran fisika, kimia, biologi. Namun, melalui sekolah juga kita bisa mendapatkan pelajaran kehidupan. Nah, buat contohnya sendiri, di cuplikan film bisa kita lihat ketika si anak itu diajarkan oleh gurunya sendiri untuk mengucapkan selamat hari ibu kepada ibunya. Yang mana itu tuh tentunya sangat bermanfaat untuk mengeratkan hubungan yang baik antar anak dengan ibunya sendiri. Oke, selanjutnya yang kedua, perilaku orang tua tentunya akan menurun juga kepada anaknya. Ketika orang tua itu berperilaku baik, tentunya akan menurun juga hal yang baik pada anaknya. Ketika di cuplikan film yang udah kita tonton, bisa kita lihat kalau misalkan si orang tua ini tidak pernah mengajarkan kepada anaknya untuk mengucapkan selamat hari ibu. Nah, buat dampaknya sendiri, hal itu bisa mengakibatkan anaknya itu malu-malu untuk mengucapkan selamat hari ibu kepada ibunya sendiri. Selanjutnya yang ketiga, nah dari si tukang becak sendiri itu kan dia tuh sering mengucapkan kata yang lebih ke arah memuja-muja, istilah memuja-muja orang-orang dari Amerika. Nah, hal tersebut tentunya haruslah kita kurangi, yang bagaimana sendiri kita tuh harus mendukung generasi dari negara kita sendiri agar kita harus menumbuhkan stigma kalau misalkan orang-orang kita sendiri tuh juga bisa bersaing dengan orang-orang Amerika di luar sana. Selanjutnya yang keempat, kan bisa kita lihat tuh di cuplikannya ketika si anak itu membuang sampah sembarangan hasil jajanannya. Nah, itu tuh merupakan contoh yang kurang baik dan harusnya bisa kita tingkatkan kesadaran sejak dininya, bisa kita lakukan sosialisasi tentunya melalui media iptek tersebut agar kebiasaan tersebut tuh bisa dikurangi dan anak-anak juga menjadi lebih terbiasa lagi untuk membuat sampah kepada tempatnya. Yang kelima adalah ledek-ledekan orang tua. Nah, ledek-ledekan orang tua sendiri dari mungkin semua teman-teman yang sekarang lagi nonton, ledek-ledekan orang tua itu udah gak asing juga gak sih? Kayak dari SD, kita SMP sampai SMA, yang mana kebiasaan buruk tersebut tuh gak hilang-hilang dan emang udah membudaya di kalangan anak-anak seumuran kita. Nah, dimana ledek-ledekan orang tua itu sebenarnya nggak ada manfaatnya sama sekali buat kita, dan itu tuh merupakan kebiasaan buruk yang mana kita harus menguranginya dan bahkan menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Dan yang terakhir, ini sebenarnya plot twist juga sih, yang mana ketika dua anak yang di becak itu sering berantem, ternyata mereka tuh hidup dalam satu rumah yang sama, namun dengan bapak yang sama dengan ibu yang berbeda. Bisa kita lihat sendiri kok, dimana dari penampilan si anak yang dengan orang tua yang pertama dan orang tua yang kedua itu memiliki penampilan yang berbeda dan memiliki sifat yang berbeda juga. Nah, di situ bisa kita lihat yang mana dari orang tua yang berbeda bisa dilihat cara pengajaran yang berbeda sehingga menghasilkan sifat yang berbeda yang dilakukan oleh anak-anaknya. Oke teman-teman, selanjutnya bisa kita lihat apa sih sifat selektif yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif yang kita peroleh dari berkembangnya iptek. Selanjutnya, mari kita tonton. Sebelumnya sudah kita bahas kan dampak-dampak negatif dari iptek. Berikutnya akan kita bahas secara umum apa aja sih sikap-sikap selektif yang harus kita lakukan untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Yang pertama, orang tua dapat memantau aktivitas anak di media sosial dengan fitur parental control. Apa sih fitur parental control itu? Yaitu fitur yang dapat membatasi aktivitas anak di media sosial sehingga dapat terhindar dari konten-konten yang di atas umur. Lalu orang tua juga dapat memasang aplikasi pada gadget si anak sehingga dapat memantau apa aja yang dilihat oleh anak di HP, di komputer, dan lain-lain. Lalu yang kedua, pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan para orang tua terkait bahaya media sosial bagi anak-anak sehingga orang tua tahu mana yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan untuk mengatasi bahaya dari media sosial tersebut.
Orang tua juga dapat memanfaatkan teknologi yang sudah maju sekarang dengan mempelajari atau menonton tips-tips parenting yang baik, sehingga diharapkan orang tua ini dapat mendidik anak dengan baik itu mencontohkan yang benar, baik itu sikap, perilaku, dan lain-lain, sehingga anak ini dapat tumbuh dengan baik dan tidak terkena dampak dari iptek tersebut. Lalu yang terakhir, pengetatan pengawasan pemerintah terhadap konten-konten yang berdampak buruk bagi anak kecil. Oke teman-teman, mungkin sekian review film dari kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.